Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat-sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah pelajaran fikih tanggal 7 September tahun 2020 kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, semoga yang maha pengasih lagi maha penyayang. Semoga dengan bacaan tersebut kita diberi oleh Allah tambahan kasih sayang dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kenikmatan yang kita terima, yaitu nikmat sehat dan cepat untuk berbakti kepada Allah, yaitu ibadah sebagai hambanya. Baiklah anak-anakku, sebelum ibu melanjutkan materi yang akan datang, marilah kita menghafalkan doa masuk kamar mandi atau WC, karena Islam mengajari etika ketika masuk kamar kecil atau etika mau buang air kecil ya. Ketika satu masuk WC, yaitu mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan berdoa, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya. Etika yang kedua ketika masuk WC, keluar kamar mandi atau WC, mendahulukan kaki kanan. Tadi ya, ketika masuk mendahulukan kaki kiri, berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Setelah hajat kita selesai membaca ghufronaka, keluar mendahulukan kaki kanan ya. Ya, dalam Islam diatur ya. Terus ketika kita di dalam WC, kita tidak boleh satu ya di tempat terbuka, dilarang ya. Kita buang air dilarang di tempat terbuka. Ya, dua, buang BAB atau BAK di air yang tenang. Terus di lubang-lubang, biasanya dihuni semut dan ular ya, tidak boleh kita. Terus yang ketiga, buang air di tempat yang mengganggu orang lain, di tempatnya yang cakruk, yang tempat sing biasanya untuk kongko-kongko orang ya. Jelas ya? Terus kita tidak boleh buang air di bawah pohon. Terus kita tidak boleh bercakap-cakap ketika di WC atau ketika sedang buang air, baik besar maupun kecil. Kita tidak boleh BAB atau BAK menghadap kiblat. Terus kita tidak boleh membaca ayat Al-Quran. Itu etika dalam Islam diatur sedemikian rupa. Terus kita sekarang untuk ingat wudhu ya. Kalau kita wudhu, satu nih niat, dua niat dalam hati ya, dua berkumur-kumur, istinsyar ya, istinsyar menghirup air, istinsyar dikeluarkan. Itu Rasulullah tidak pernah pilek karena selalu istinsyak dan istinsar. Jadi setan ini kalau tidur di hidung ya,
tidur hidung ya, mapane ya. Maka kalau wudhu kita istinsyak, terus istinsyar. Mencuci muka 3 kali, membasuh kedua tangan sampai sikut secara langsung, tidak bergantian. Mengusap sebagian kepala dari yang ditumbuhi rambut sampai tengkuk, kembali mampir ke telinga dengan telunjuk dimasukkan ke telinga, ibu jari di belakang telinga diputar. Terus mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Terus selesai membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wudu seperti itu. Quran surat Al-Maidah ayat 6 ya. Kalau wudu sesuai dengan Al-Quran, perintah dan sunnah Nabi. Sekarang kita kalau berhalangan memakai air wudu atau mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, sudah kamu pelajari kemarin ya, Bu Guru sudah menerangkan. Sekarang pengganti mandi besar untuk menghilangkan hadas besar atau pengganti wudu karena berhalangan, tayamum ya. Tayamum pengganti wudu karena tidak ada air, sudah mencari air dan sudah masuk waktu sholat. Kalau ada air, aku sehat waras, kok wudu diganti tayamum karena eman-eman bedake ya, tidak boleh ya. Ya, jadi wudu bisa diganti karena berhalangan. Satu, sudah waktunya sholat, tidak ada air, sudah berusaha mencari, atau kita memang berhalangan menggunakan air karena sakit ya. Ya, tayamum sekarang ya. Tayamum ya. Tadi ya, tayamum ialah ya salah satu bentuk bersuci yang ya, sangat jarang dilakukan dan kita lihat di sekeliling kita ya. Tayamum ya, salah satu bentuk bersuci yang sangat jarang dilakukan dan kita lihat di sekeliling kita ya. Secara bahasa, tayamum ialah berniat melakukan sesuatu ya. Sesuatu apa tadi bisa? Mandi besar atau wudu ya. Sedangkan menurut istilah, tayamum merupakan pelaksanaan mengusap ya, mengusap debu yang suci atau pasir ya yang suci ke wajah dan kedua telapak tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai pengganti wudu dan mandi besar ya. Jelas ya? Ibu ulang ya. Tayamum menurut syariat ialah pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat tertentu sebagai pengganti wudu dan mandi besar. Nah, jadi tayamum merupakan pengganti wudu dan mandi besar. Jelas ya? Sekarang yang selanjutnya, sebab-sebab tayamum. Ya, ingat ya, Bu Guru sudah pernah. 1, karena kelangkaan air, sudah cari air ke sekitar kita tidak ada ya. Ya, jelas ya. Yang kedua, jauh air ya yang tersedia yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak 2,5 kilometer ya. Jadi kalau kita mencari air, maka
tidak ada air, sudah kemana-mana kok tidak ada air, berarti kita boleh tayam. 3. Sulitnya menggunakan air, ya, baik secara kasat mata maupun secara syar'i, ya. Tadi sulitnya ngapa ya kira-kira? Ya, mau ya? Oleh gunakan air ya. Contoh, sulit secara kasat mata, misalnya dekat tapi tidak bisa dijangkau karena ada musuh, ya. Musuh karena ada peperangan misalnya, ya. Nang kono ana musuh, aku arep wudu nganggo banyu, ya. Takut kalau ya diserang oleh musuh. 2, ya. Musuh termasuk binatang buas, ya. Karena kita di penjara dan seterusnya. Contoh lagi, sulit menggunakan air karena sakit atau karena uzur yang lain. Kita naik pesawat, ya. Kita naik pesawat, di perjalanan naik bis, ya. Tur kalau sekarang naik bis, orang naik bis jarak jauh itu bis atau alat transportasi itu bisa minta di pom bensin ada, minta, ya, tapi ini posisi misalnya sangat tidak memungkinkan. Ya jelas ya, sebab-sebab tayamum tadi kamu baca lagi ya. Ketentuan khusus untuk tayamum, ya. 1. Harus dilakukan setelah masuk waktu sholat wis ono azan, ya. 2. Jika disebabkan oleh kelangkaan air, maka harus dibuktikan setelah melakukan pencarian wis golek dono-dono ora ono, ya. 3. Tanah yang dipergunakan harus tanah yang suci atau pasir, ya. Ya, suci, ora ono najise. 4. Tayamum hanya sebagai pengganti wudu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis, ya. Mau umpamane awake dhewe bar pipis kok tayamum ora oleh, ya. Bar BAB kita tayamum tidak boleh, ya. Nomor 5, ya, ketentuan tayamum nomor 5, ya. Sebelum melakukan tayamum, jika memiliki najis harus disucikan terlebih dahulu, mau, ya. Misalnya bar pipis, bar BAB, kita kalau tidak ada air pakai batu, pakai benda kasat yang lain, ya. Terus tayamum hanya bisa digunakan 1 kali waktu sholat, misalnya, ya, sholat maghrib, ya mau maghrib tok, ya. Ora oleh engko nunggu karo ngisa, tayamum nggo ngisa, tidak boleh, ya. Nomor selanjutnya, nomor 7, meskipun pengganti wudu, tayamum berbeda dengan wudu. Jika wudu memiliki ketentuan wajib, maka tayamum hanya memiliki 4 kerukunan. 4 rukun, yaitu 1 niat dalam hati, 2 mengusap wajah, 3 mengusap kedua tangan, ya. Nomor 4 tertib atau berurutan. 1, ya, jadi tayamum, rukun tayamum 1 niat dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat akan tayamum. 2 membasuh, menepukan debu mau terus diusap ke wajah. 3 diusapkan ke telapak tangan bagian belakang. Terus yang keempat tertib atau urut, tidak boleh bar nomor 4 usap tangan terus serai terus lagi niat, nggak boleh, ya. Nomor 8, tayamum menjadi batal disebabkan oleh perkara-perkara yang membatalkan wudu. Kamu buka lagi, ya, membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu 1, ya, kamu baca lagi, ya. Nomor 9, oleh karena salah satu sebab kelangkaan air, maka tayamum akan menjadi batal ketika
menemukan air. Misalnya kamu agi sholat, wis tayamum, sholat, ya, urung sholat kok udan deres, tayamumnya batal. Terus diganti wudhu. Tapi kamu sudah tayamum, wis sholat, wis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kok ono udan deres, ya, itu tayamum tidak batal, ya. Jelas ya? Ya. Jadi ketentuan tayamum 1 harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. 2 jika disebabkan oleh karena kelangkaan air. 3 tanah yang dipergunakan harus tanah yang suci, tidak bercampur najis. 4 tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan untuk menyucikan najis. 5 sebelum melakukan tayamum kita memiliki najis harus disucikan lebih dahulu. 6 tayamum hanya bisa dipergunakan untuk 1 waktu sholat. 7 meskipun pengganti tayamum berbeda dengan wudhu. Jika wudhu memiliki ketentuan yang wajib, ya jelas ya. Kalau tayamum, ya wajibnya apa mau naik wudhu, ya macan bismillah karunia dalam hati, terus disunahkan berkumur, terus membasuh muka, terus membasuh kedua tangan 3 kali, terus mengusap sebagian kepala, mampir telinga, terus mencuci kaki. Kalau tayamum 1 syaratnya hiji niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat tayamum ning dalam hati. 2 membasuh muka dengan debu yang suci. 3 mengusap telapak tangan, telapak bagian atas loh, ya. Terus yang keempat tertib atau berurutan. Nomor selanjutnya tayamum batal disebabkan karena disebabkan seperti batalnya wudhu. Kamu lihat ya, aku ngentut tayamum batal, aku kukur-kukur mintu kemaduan tayamum juga batal. Terus oleh nomor 9 sebelum sholat sebelum mandi besar bis tayamum nih, terus udan deres, itu juga tayamumnya diganti wudhu aja. Sekarang tata cara pelaksanaan tayamum ya, Bu Guru nanti praktek ya. Sekarang hikmah ya dalam pelaksanaan bersuci. 1 kita menjadi muslim yang sehat bermartabat, ya. Tahukah kita sebagai muslim bersuci sesuai dengan cara yang benar, ya. Terus bagaimana cara bersuci yang benar? Ya, bersuci bagi seorang muslim 1 menyadari bahwa fitrahnya sebagai manusia. 2 menjaga harkat dan martabat sebagai manusia, orang kewan ya. Terus menjaga harkat dan martabat agama Islam, menjaga harkat dan martabat di hadapan Allah. Jadi bersuci bagi seorang muslim ya, menjaga fitrah sebagai manusia ya. Ora kaya kewan ya. Kewan ngompol tor ya. Nang kono BAB tor. Nang kono ora usah mikir bersuci ya, istinja rasanya. Menjaga harkat dan martabat fitrah manusia, menjaga harkat dan martabat agama Islam, ono aturane ya, menjaga harkat dan martabat di hadapan Allah. Jelas ya? Islam sangat menghargai dan menjaga fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia. Fitrah ini dimiliki oleh makhluk ya, manusia, bukan makhluk selain manusia, termasuk binatang kayak ya. Binatang ora disuruh bersuci mergane tidak untuk menjaga fitrah ya. Karena manusia dikasih akal untuk berpikir, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jelas ya? Tahukah kita ya
Ya, jadi mau ya tayamum tujuannya mau ya. Kamu jelas ya, tahu ya. Nah, kita lanjut. Sehat bermartabat bersama lingkungan. Jadi orang bertoharo mau menjaga fitrah. 2. Sehat bermartabat bersama lingkungan ya. Apakah Islam mengatur penggunaan air yang berpihak pada kelestarian lingkungan? Jelas ya. Penggunaan air secara tepat adalah memanfaatkan untuk keperluan bersuci. Batas-batas yang ditentukan oleh Islam. Kita patut meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memanfaatkan air ya. Banyak sekali hadis yang menggambarkan tentang perintah, peringatan maupun perilaku yang diteladani langsung oleh Rasulullah dalam penggunaan air untuk bersuci ya. Ya, jelas ya. Hadis Nabi yang berbunyi innahu sayakunu fi hadhil umati kaumun ya'taduna fit tahuri wa du'ai. Akan datang suatu masa di mana ada sebagian dari umat ini yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa ya, mau menghambur-hamburkan air ya. Jadi jelas kalau kita wudu ya, kaya wingi Bu Guru le praktek wudu ya. Mata kaki ya sampai mata kaki, ora oleh wudu tekan dengkul dhuwure ya. Wudu ngusap tangan tekan dhuwur sikut, tidak boleh berlebih-lebihan. Hadis yang lainnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddo'a bil mutti wa yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdadin. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mandi dengan menggunakan antara 1 sak hingga 5 mud air ya. Untuk keperluan mandi Rasulullah hanya membutuhkan 1 sok ya, 1 sok hingga 5 mud. 1 sok sama dengan 4 mud dan setiap mudnya setara dengan 3/4 liter. Seliter piro ya cah? 1000 mili. Nek 3/4 berarti 750 mili ya. Nah, kali 4 berarti Rasulullah kalau mandi hanya menggunakan 3 liter air ya. Karena apa? Di sana air itu tidak seperti di Indonesia. Apa meneh kulon Progo, air sangat agung di Kulon Progo ya. Ya, tapi kita ya tidak boleh berlebih-lebihan. Rasulullah sudah memberi contoh. Kalau menggunakan air hanya 3 liter. Awake dhewe mergo nang Kulon Progo, DIY Indonesia banyak air ya. Tapi setelah tahu banyak ya jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan namanya nanti kita manut setan ya. Hadis yang lain yang artinya dari Ubaidillah bin Abu Yazid radhiyallahu an, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, berapa banyak air yang bisa digunakan untuk berwudu? Ibnu Abbas menjawab 1 mudnya. 1 mud mau kelingan ya. 3/4 liter. Laki-laki yang bertanya lagi, berapa banyak air yang cukup digunakan untuk mandi? Ibnu Abbas menjawab 1 sok. 1 sok mau piro? 4 mud ya. Laki-laki bertanya lagi, kalau begitu air itu pasti tidak cukup untukku. Ibnu Abbas menjawab, sungguh celaka kamu. Air tersebut sudah cukup bagi orang yang lebih utama darimu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mau ya. Kono sahabat Nabi sing takon ya. 3 liter nek aku ora cukup ya. Tapi malah Ibnu Abbas jawab celaka ya. Ya pokoknya kita nggak boleh berlebih-lebihan ya.
menggunakan air. Kaya wingi wae Bu Guru ya. Le wudu krane atau padasane tidak ditutup. Le ngalirke terlalu besar ya. Jelas ya? Rasulullah dalam hadis yang lain ya juga bersabda, ngan ngatilah ibni Umar ngamr ibnil Asi radhiyallahu an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam maru bi sa'atin wa huwa yatawaddo faqala ma hadas sarofu ya Sa'd qala afil wudu'i sarofun qala na'am wa in kunta ngala nahrin jarir. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Sa'ad yang pada waktu itu sedang berwudu. Sambil memperhatikan wudunya Sa'ad, Nabi bertanya, "Kenapa kamu melakukan pemborosan seperti itu, wahai Sa'ad?" Ya, Sa'ad lalu bertanya, apakah dalam masalah air juga ada pemborosan? Terus Rasulullah menjawab, iya, meskipun kamu berada di sungai atau air yang mengalir ya. Rasulullah pernah memberi contoh ya, tata cara penggunaan air yang tepat dalam hadis diceritakan, nanti kamu baca ya, Bu Guru hanya membaca artinya saja. Seorang laki-laki Badui menemui Rasulullah kemudian menanyakan tentang tata cara berwudu. Kemudian Rasulullah memperlihatkan cara berwudu yang benar kepada Badui tadi dengan cara membasuh setiap anggota wudu sebanyak 3 kali. Ya. Terus kemudian beliau menjelaskan inilah cara wudu yang benar. Jadi barang siapa yang menggunakan air melebihi dari apa yang telah aku lakukan, aku Rasulullah tadi ya, berarti kita telah melakukan kesalahan, melampaui batas syar'i. Ya jelas ya anak-anakku ya. Ya. Terus kita penting ya. Nanti kamu lihat. Sekarang kita rangkuman dari materi ya, dari materi yang Ibu jelaskan tentang najis ya. 1. Najis merupakan segala jenis kotoran yang menjijikkan dan harus disucikan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh fikih. 2. Najis sebagai bagian dari kotoran tadi dibagi menjadi 3. Najis mukhafafah atau ringan. Cara mensucikannya kemarin dipercikan air ya. 2. Najis mutawasitoh, pertengahan, dicuci atau dibersihkan sampai hilang 3 unsur, warna, bau, rasa. Najis mughaladoh dicuci 7 kali. Salah satu diantaranya memakai debu yang suci. Terus yang ketiga, dari ketiga kategori dibagi menjadi 2 berdasarkan sifat, yaitu najis ngainiyah, najis yang bisa dilihat dengan mata. Najis hukmiyah, najis yang memang berhukum najis ya. Jelas ya, kamu baca semuanya ya. Kiranya cukup sekian saja. Bila ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Kamu belajar dan setor tugas. Jangan sampai selama ini ada murid-murid kelas 7 ya, ABC, ada yang belum pernah setor sama sekali. Nanti gimana kamu akan mendapat nilai di rapot karena ulangan harian tidak pernah menyetorkan tugas ya. Marilah kita berdoa, semoga Allah memberikan kesehatan dan kesempatan kedua orang tua kita disayang oleh Allah, mendapat rezeki yang cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.